Narapidana ini ingin menguasai keterampilan menghilang. Jadi dia bersembunyi di sudut saat penjaga ini datang untuk memeriksa sel. Karena dia tahu bidang pandang seseorang hanya 180 derajat. Selama dia berada di luar pandangan 180 derajat penjaga, dia bisa menjadi benar-benar tak terlihat. Tetapi saat penjaga itu masuk ke dalam sel, dia langsung melihatnya di sudut. Meskipun yang didapatnya setelahnya adalah tamparan, dia masih tersenyum bangga. Karena ini berarti tebakannya itu benar. Jadi selanjutnya dia mulai berlatih memanjat menggunakan tangan kosong. Keesokan harinya saat penjaga datang lagi, ia kembali tidak terlihat di dalam sel. Sampai penjaga itu berbalik, melihatnya telah memanjat dinding yang membuat penjaga itu marah dan membuatnya dipukuli lagi. Tetapi pria ini masih tidak menyerah. Karena secara teori untuk menjadi tidak terlihat, kamu hanya perlu menyempurnakan langkahmu. Maka ia merasa akan benar-benar bisa menghilang di depan mata si penjaga. Jadi saat penjaga datang lagi, dia telah menjadi lebih cerdik. Dia mengikuti tepat di belakang penjaga dalam setiap langkah. Dan yang mengejutkan, itu benar-benar berhasil. Penjaga melihat ke sekeliling sel tetapi masih tidak melihatnya. Tapi tepat saat pria ini berpikir bahwa dia telah berhasil, sinar matahari mengekspos bayangannya. Dan detik berikutnya, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Penjaga itu mengatakan bahwa dirinya harus lebih banyak berlatih, memperhatikan bayangan dan juga psikologi orang. Tetapi justru mendengar kata-kata penjaga itu, tiba-tiba menyadarkan pria ini. Jadi setelah penjaga itu meninggalkan sel, dia menggambar mata di tangannya, membayangkan seseorang tepat berdiri di depannya. Karena sekarang dia telah mengerti bahwa untuk benar-benar menjadi tak terlihat, dia harus bisa memprediksi targetnya, gerakan, dan juga pikiran. Setelah latihan terus-menerus, keterampilan menghilangnya sudah mencapai puncaknya. Tidak ada tanda-tanda di dalam sel lagi. Ketika penjaga datang untuk memeriksanya lagi, penjaga itu langsung dihempaskan ke lantai. Lalu kemudian pria itu melemparkannya keluar dari sel. Melihat ini, penjaga itu tidak berani mengganggu pria ini lagi. Ia cepat-cepat membanting pintu sel dan menguncinya. Beberapa bulan kemudian, pria ini akhirnya mencapai hari pembebasannya. Hari pertama yang dilakukannya setelah keluar adalah mengejar penjaga yang memukulinya. Jadi saat penjaga pulang kerja pada hari itu, dia menggunakan kemampuan menghilangnya dan muncul di belakangnya. Memukulinya berulang kali menggunakan tongkat golf, sampai penjaga itu roboh dan tidak bisa bangun lagi. Baru kemudian setelahnya Jack pergi dengan puas. Kemudian Jack menggunakan kemampuan menghilangnya lagi, dan pergi ke rumah petinju yang pernah memukulinya sebelumnya. Tetapi indera petinju itu yang tajam merasakan sesuatu yang aneh di rumahnya. Menghadapi musuh yang tak terlihat, dia mencari lama dan tidak menemukan siapapun. Tapi anehnya, tiba-tiba dua stiker putih muncul di fotonya. Kemudian pria itu pergi tempat di mana dia dan kekasihnya dulu tinggal. Pemilik rumah tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumah, tetapi tetap tidak melihat bahwa ada orang yang masuk. Tak lama kemudian, orang kaya itu mendengar bahwa pria itu telah dibebaskan. Tetapi alih-alih takut, dia malah bersemangat karena yakin anak itu akan datang ke rumahnya juga. Dan saat itu terjadi, dia akan memberinya pelajaran. Tentu saja, pada malam itu, pria itu diam-diam menyelinap masuk ke dalam mansion milik pria kaya itu. Orang kaya itu juga merasakan bahwa ada seseorang yang masuk. Jadi dia mengambil tongkat biliar dan pergi keluar untuk memeriksanya. Tapi bahkan setelah mencari di setiap sudut, dia masih tidak menemukan tamu tak diundang itu. Tapi pada saat itu, Anna tiba-tiba melihat sosok yang melintas di luar.